Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Hadirin rahimakumullah, boleh maju sebentar, sedikit maju, boleh lagi maju lagi. Kalau yang mau nyender silahkan nyender, kalau ada masalah, kalau tidak ada biar mujahadah kita. Iya. Sebagai sunnah aja ya. Jadi disuruh rapat kemudian merapatkan itu dapat ketaatannya banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akhir bulan Safar. Kalau setelah bulan Safar di sini nyebutnya bulan apa? Maulid. Hah? Bener nih, nggak salah? Maulid apa Rabiul Awal? Disinilah Pak. Kalau ada kesepakatan tak tertulislah masyarakat Indonesia, khususnya kita nih, menyebut bulan Rabiul Awal itu bulan Maulid, aneh bin ajaib. Kalau mengatakan Maulid itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Aneh benar benar. Ini sudah jadi kesepakatan berarti. Iya enggak? Karena kita menyebutnya bulan ada ini, bulannya Maulid ini. Kalau Abi nanya dulu Abi di Banyuwangi ya, ceramah di Banyuwangi. Abi nanya, bulan apa ini? Bulan Maulid katanya. Ba'da Rabiul akhirnya aja bukan Rabiul akhir nyebutnya. Ba'da Maulid disebutnya. Kalau di Sunda silih Maulid. Ya. Iya, artinya masih mulut gitu kan. Ya Allah, masih pinjam nama mulut. Nah bapak-bapak, saya mau mengkaji, ini ada kitab yang membahas tentang berbagai macam kajian dalam 29 judul. Kita berapa judul ya kita dapatnya sekarang ya. Begini dulu sekarang ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kalau bapak perhatikan, ibu-ibu perhatikan, Maulid Nabi yang diucapkan dan dilaksanakan oleh kita itu tidak lebih Pak daripada satu pengajian. Nggak lebih di kita. Di kita nih khususnya di masjid inilah kita kan. Tidak lebih daripada pengajian. Kedua, tidak lebih daripada majelis taklim, majelis zikir, enggak lebih. Coba bacaannya apa namanya, acaranya apa? Acaranya paling sambutan, khori, terus carawi, terus ceramah, doa makan, sama aja. Apa bedanya coba? Ya kalau disebut pengajian pun sama aja. Jadi kalau kita katakan bahwa pengajian itu wajib, pengajian itu adalah boleh, apa bedanya kalau pelaksanaan Maulid itu tidak beda dengan pengajian? Bisa disebut, bisa ya? Donat dengan roti, bahannya misalkan sama aja. Cuman kalau donat boleh,
Roti boleh. Oh kalau begitu kita jangan maulidan. Pengajian aja, kajian sirah nabawi. Gitu aja. Majelis sholawat, majelis zikir, seminar tentang kelahiran Nabi. Seminar lah, gagahan dikit. Iya, bahannya sama, beda sebutannya aja. Kok jadi bisa beda hukumnya jauh benar? Baik. Satu itu dulu ya, tolong perhatikan. Yang kedua, tidak bisa kita menyamakan Maulid Nabi dengan Natal. Tidak bisa. Kalau Natalan itu kalau di bulan Januari boleh nggak? Ada nggak? Nggak ada. Pasti harusnya tanggal Desember 25. Maulidan tanggal 12 Maulid Nabi. Ada nggak? Ada. Selain Maulid Nabi, selain 12 ada? Ada. Malah Rabiul Akhir juga ada. Setiap Senin saya Maulidan tuh. Ada. Ayo. Kalau kita tidak boleh namanya Maulid kecuali di tanggal 12 Rabiul Awal, kalau bukan itu 12 itu tidak disebut Maulid, nah baru boleh. Karena kita menjadikan sesuatu itu adalah tanpa dasar, tanpa dalil. Sama aja Bapak ini ngaji itu harus hari Minggu. Tidak hari Minggu bukan ngaji. Pokoknya kalau Al-Amin mengadakan pengajian bukan malam Minggu, bubarkan. Kira-kira. Ya kira itu pengantar Pak. Pengantar saja. Nah kemudian kalau misalkan bisa nggak sih kalau saya sekarang menyebutnya, yuk Pak kita bahas Maulid. Nah, kalau saya pribadi sebagai penyampai, pengajar, maka saya mengatakan bahwa hari ini malam ini bagi saya Maulidan. Karena yang dilihat itu adalah saya sebagai kalau saya diundang ceramah nih, ya kan, mau Maulidan. Kan intinya saya sampaikan Maulidan. Terus bapak-bapak bukan namanya Maulidan, pengajian. Terus saya menyampaikan materi Maulidan. Bagi saya ini Maulidan, walaupun nggak ada berkat. Iya artinya kan gitu. Tolong jangan sederhana itu kita ini memandang kafir, memandang sesat kepada seorang seiman atau saudara yang seiman seagama. Ya Allah, hati-hati ya Rabbana ya Karim. Hati-hati Bapak. Masya Allah. Nah sekarang kalau peringatan itu tidak lebih daripada pengajian, peringatan itu tidak lebih daripada majlis zikir, tidak lebih daripada majlis ilmu, tidak lebih daripada majlis silaturahmi, tidak lebih daripada takmir masjid yang di sana ada isinya, di antaranya itu adalah pengajian, taklim, ta'alum dan segala macamnya, maka Maulidan yang dimaksud seperti itu adalah termasuk daripada ajaran Islam. Berarti dan itu tidak ada bid'ahnya kalau begitu. Kenapa? Karena sekolahan lebih bid'ah daripada Maulidan. Di zaman Nabi ada sekolahan enggak? SD ada SD? Ada SD? SMP ada? Nah bid'ah tuh. Pak, ini ngajak garis bid'ah tuh. Kan lebih Pak. Lebih. Jadi ulangi lagi. Kita sekarang ini terlepaslah bapak-bapak nanti yang mau atau tidak Maulidan, kan gitu kan. Saya mau membahas itu. Jika inti daripada Maulid itu adalah pengajian, jika di dalam Maulid itu adalah pelajaran mengenai sejarah kenabian, maka Maulid ini bukan hanya boleh, ulangi lagi, bukan hanya boleh, tapi ini menjadi keharusan buat umat ini. Kenapa? Begini Pak, kalau Bapak ingin tahu Maulid,
ingin tahu syama'il, ingin tahu sifat-sifatnya Rasul, ingin tahu fisiknya Rasul, ingin tahu perjuangannya Rasul, ingin tahu sirahnya Rasul, ingin tahu sarirahnya Rasul, ingin tahu surahnya Rasul. Beda nggak dengan sahabat yang dengan Nabi hidup bersama? Beda tuh. Kalau ingin tahu Rasul datang aja ke majelis Rasul. Lalu sekarang Bapak pengen tahu Rasul dari mana? Kalau bukan dari belajar. Kalau bukan dari ngaji. Terus dari pengajiannya nggak pernah dapat. Baru dapat kita kenal dengan Nabi itu adalah dari maulid. Maka tuh maulid itu keharusan itu buat kita. Wajib berarti maulid itu. Karena dengan maulid Bapak bisa tahu sama'il Rasul, sejarah Rasul, sirah Rasul, surah Rasul. Berarti harus itu. Cuman bikin panitia. Iya, jangan manggil artis. Wali dangdut dipanggil. Mau menerangkan tentang apa namanya? Tentang maulid. Iya, salah panitia teman. Carilah oleh Bapak itu. Coba cari ulama-ulama yang kira-kira mengerti tentang sama'il Rasul. Minimal lah sudah ngerti, sudah hatam lah sama'il Rasul Tirmizi, misalkan Imam Tirmizi misalkan. Atau misalkan ada pikuh pikuh sirah. Ada tuh dari Ramadan Al-Buti misalkan, dari Muhammad Ghazali misalkan, banyak tuh. Ya, Ibnu Hisham yang terkenal. Banyak sekali lah kitab-kitabnya. Ini kalau mau ngaji ini juga boleh nih. Ya. Tentang sama'ir Rasul, sejarah Rasul banyak sekali lah. Tolong dikaji itu. Abi pernah dulu diundang ceramah di Kalimantan. Ada beberapa majelis yang mempunyai syarat. Syaratnya ini penceramah ini harus membawa kitab maulid yang jadi sumberannya apa? Begitu. Begitu. Sampai begitunya Pak. Aduh kata Abi, nih dipotong kitabnya. Ini. Oh iya siap katanya gitu. Wah, ini baru nih peringatan 17 Agustus nih macam proklamasi bener nih katanya gitu. Jadi katanya di sini kami kalau memperingati 17 Agustus itu harus membacakan proklamasi dan proklamasinya nggak boleh dihafal. Walaupun dia itu katalar, tetap harus ada apanya? Dibaca begitu gitu ya. Hebat kata gitu. Nah seperti itu tuh. Di kita belum. Di kita asal ramenya doang. Nah kalau ada kemaksiatannya misalkan ada joget-joget misalkan ya kayak di DPR. Kemudian air campur laki perempuan misalkan atau ada apa namanya? Itu bukan maulid saja. Itu mah mau pengajian kayak mau hajatan kayak mau apa bisa saja kemaksiatan itu mah lain lagi. Ulangnya lain lagi bukan karena maulidnya. Ya, oleh kita sekarang mari kita jadikan maulid itu sebagai sarana, sebagai majelis, ya, sebagai alat untuk kita mempersatukan umat, mensyiarkan dan mentakmirkan masjid. Yang paling inti lagi adalah kita mencintai perjalanannya Rasul, sejarahnya Rasul dan lain-lain. Yuk coba. Kita mulai dari Quran tadi. A'udzubillah Sami'il alim minasyaitonir rajim. Wa iz qala Isa. Ingatkan ketika berkata Nabi Isa. Pakai ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Abi kalau tidak salah pernah membahas tentang Nabi Musa dulu. Ya, diutusnya hanya kepada kaumnya saja. Dan Nabi Isa pun diutusnya hanya kepada kaumnya saja. Itu ditegaskan, Pak. Nabi Isa, Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel. Jadi kalau ada orang yang mengakui dan juga mengikuti apalagi mengatakan agamanya adalah agama Nabi Isa, agama Nabi Musa, tapi dia bukan Bani Israel, itu sudah tidak tepat Pak secara ajaran. Berarti dia memproklamirkan diri bahwa dia adalah termasuk Bani Israel. Itu yang harus dites DNA. Ya itu yang harus dites DNA mah, bukan Habaiba Alawi yang harus dites, gitu kan? Oke, terusin dulu.
Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu? Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ini adalah ajaran Nabi Isa itu sejalan dengan Taurat. Taurat itu siapa? Nabi Musa. Itu sama-sama memang diutusnya kepada Bani Israel. Nah, wa mubassiron, dan kami membawa kabar gembira bi rasulin ya'ti min ba'di, dengan rasul yang datang kemudian setelah aku. Siapa lagi? Iya, tidak ada lain kecuali namanya Ahmad, kecuali namanya Muhammad. Tidak ada lain. Kira-kira ini, kira-kira. Nabi Nabi Isa itu kira-kira ngajarkan enggak tentang sifat-sifatnya, tentang sama'ilnya Rasul padahal belum lahir? Mengajarkan, tidak mungkin. Apalagi sampai-sampai ahli kitab itu oleh Quran disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Coba kayak apa? Sampai-sampai Bani Israel itu, tokoh-tokoh ahli kitabnya mengenal Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Itu kata Allah. Ada nggak proses di situ? Ada nggak proses pengajaran yang dilakukan oleh Nabi kepada umatnya tentang pengenalan kepada Nabi Muhammad sehingga umatnya itu bisa tahu kepada Nabi Muhammad seperti tahunya mereka kepada anak-anaknya? Loh, bapak-bapak ini umat Nabi Muhammad nih, Pak. Bapak umat Nabi Muhammad, mereka bukan umat Nabi Muhammad. Kalau saja mereka itu sampai mengetahui kepada Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya mereka sendiri, terus kita kalau sebagai umatnya dan tidak mengetahui tentang sama'il Nabi Muhammad, kayak apa? Kayak apa kita? Terus pertanyaannya, solusinya apa? Kira-kira apa solusinya? Ngaji. Kan gitu. Nah, ngaji itu disebutnya afdholul ilmi, itu ilmul hal. Ilmu kekinian. Jadi bulan ini kira-kira kita ada amal apa? Hari ini kita ada amal apa? Jam segini kita punya amal apa? Kan sholat aja kita mau kuta. Puasa itu harus ada Ramadan. Haji itu harus ada al-haju ashhurum maklumat. Di tempat-tempat tertentu, di saat-saat tertentu, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu. Makanya malam yastafid bi hurmati zamani wal makan bahwa khusran. Kalau sampai umat Islam ini tidak mengerti, tidak bisa memanfaatkan hari-hari, waktu-waktu, zaman-zaman yang penuh dengan arti, yang penuh dengan fadilah, rugi kita. Rugi kita ini. Oke, rugilah kita ini. Jadi ulangi lagi, jadi yang pertama ihtifal kita itu adalah kita sangat-sangat gitu. Sangat-sangat mengidentikan Maulid Nabi itu tidak ada lain kecuali kita membuat pengajian, majelis taklim, kajian, seminar ya, tentang sirah Nabawi, tentang pribadi Nabi. Seperti halnya Nabi Isa saja membuat majelis-majelis untuk memberikan kabar gembira atas datangnya, lahirnya Nabi, padahal mereka bukan umatnya, sehingga ini hasilnya, sehingga umatnya itu bisa mengetahui tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Ini Abi kalau disebut guru oleh bapak-bapak semuanya, terus sampai tidak mengajarkan, memberikan kabar gembira, kita sebagai umat Rasul, siapa itu Rasul? Masya Allah, salahlah saya. Kenapa? Karena Nabi kita sudah dikenal oleh Nabi Adam sebelum Rasul diciptakan.
Kenapa? Namanya sudah ditulis di surga, di aras. Itu hadis daripada Sayyidina Umar dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Itu disebutkan Nabi Adam alaihissalam itu mengenali Nabi Muhammad itu. Sampai Allah mengatakan, kaifa arabta Muhammadan walam akhluqhu. Tuh. Kamu dari mana kenal Muhammad? Aku belum menciptakannya. Kata Nabi Adam, bagaimana sih engkau sudah tulis di gapura-gapura aras, di tiang-tiang surga, nama Muhammad itu. Yakin aku tidak akan engkau itu menyandarkan namamu yang mulia dengan nama seorang makhluk, kecuali makhluk itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Begitu. 20 menit lagi. Satu juga belum, 29. Allah karim, Pak tuh. Nah kemudian bapak-bapak, nabi-nabi yang lain Pak, itu Masya Allah Pak, nabi-nabi yang lain pun mengajarkan kepada umatnya tentang kemuliaannya nabi kita, akan lahirnya nabi akhir zaman yang memegang syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Diajarkan itu malah tuh, ini terserah ini apa doib apa tidak beritanya. Nabi Adam saja itu mas kawinnya dengan Said Hawa itu baca sholawat kepada Nabi kita. Kalau di dalam fadilah sholawat, Masya Allah, umat Nabi Musa yang katanya Asia, yang katanya itu tukang maksiat, ketika dia patah Taurat, dia buka Taurat, fawajada fiha isma Muhammad, nama Nabi Muhammad tertulis di dalam Taurat itu. Kemudian dia bersolawat kepadanya, wa yatamanna an yakuna min ummati. Kemudian dia berkeinginan sangat ingin menjadi umatnya. Diampuni. Kenapa? Karena ada nas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi itu. Apa solawatnya Allah kepada kita? Itu kata para ulama itu rahmatnya, pertolongannya, pengampunannya. Sedangkan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali saja, Allah bersolawatnya 10 kali. Itu ada di hadis kursi ada. Kemudian di hadis biasa juga ada. Ada itu cuma dalilnya, ngebadeg dalilnya. Jadi yang kedua, acara inti dalam Maulid Nabi itu adalah kita membanyakkan sholawat sebagai pelaksanaan secara khusus kesunahan kita kepada Nabi Muhammad di saat, gitu kan, kita menceritakan, kita mengungkapkan, kita mempelajari, kita mendengarkan sirah nabawi. Karena kata Nabi, kalau ada orang yang disebutkan kepadanya rogma'an purojulin zukiltu fihi walam yusolli alayya. Siapa orang yang tidak bersolawat kepadaku ketika namaku zukirtu. Ayo coba silakan, zukiro itu zukiro. Zukir itu apa artinya? Zikir itu peringatan. Fazakir bi ayyamillah kata Allah. Peringatilah hari-hari Allah. Tuh. Uzkuru nikmatallah. Apa uzkur itu? Menyebutkan, mengingat. Jadi kalau kita ini memperingati, zikir itu memperingati nama Nabi berarti, memperingati aku berarti, maka bacalah sholawat. Karena kita nanti disebut rogmaan, kita disebutnya adalah khusran, malah kita disebutnya nanti adalah termasuk saki, kita durhaka atau japani kata Nabi, durhaka dia kepadaku. Waduh ya. Kan ngeri itu kita itu. Makanya kita buat majelis yang di dalamnya diingat Nabi Muhammad, disebut Nabi Muhammad. Karena tidak ada Pak. Coba kita sholat tanpa menyebut Nabi Muhammad, sah enggak? Enggak sah sholat. Azan tanpa menyebut Nabi Muhammad, enggak sah sholat azannya. Qomat?
Nggak sah qomatnya. Doa saja kata Nabi. Kata Nabi, siapapun orang yang berdoa tidak bersolawat kepadaku, doa itu akan muzabzab bainas sama'i wal ar, akan terombang-ambing, mauquf kata Nabi. Dia tertahan, tidak bisa sampai kepada Rasul, kepada Allah. Hatta yusalli alayya, sampai dia bersolawat kepadaku. Kayak apa? Jadi ulangi lagi, kita jadikan majelis itu menjadi majelis khusus solawat kepadanya. Kenapa? Karena kita sedang memperingati Nabi. Maka bapak-bapak kalau mau baca solawat ada madaih. Ini sekarang nih yang kadang-kadang dianggapnya tidak islami lah, katanya lagu-lagu nyanyi-nyanyi. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya materi pelajaran disiplin ilmu namanya arud, Pak. Namanya qawafi. Arud qawafi itu adalah lagu-lagu zaman Nabi, Pak. Kan terkenal syair-syair mereka itu. Dan ternyata syair di zaman Nabi itu dibuat sahabat, yang sahabat itu dicintai oleh Nabi karena syairnya. Kan gitu. Jadi kalau misalkan ada sahabat Zaid bin Sabit misalkan, itu adalah sahabat Nabi yang suka bersyair, malah disuruh oleh Nabi bersyair. Di antara syairnya itu adalah madaih, tentang memuji Nabi. Nah sekarang kan ada madaih itu, ada Barzanji, Situduros namanya, Majmu' Sholawat, ada Diba, itu inti-intinya muji Nabi. Ada qasidah Burda, ada qasidah Muhammadiyah. Apalagi sholawat-sholawat itu banyak. Dan Pak, ini memang kita ini bodoh sih banyaknya nih, kita ini bodoh masalahnya ya. Aduh, Abi pernah diundang ceramah di Gria. Memang ibu-ibu yang ngadain itu. Itu ibu-ibu segala makan marawis segala. Marawis, pakai marawis. Itu marawisnya kenapa dia pakai nyanyi Pairus. Pairus itu orang Libanon. Ya lupa. Yang kalau nyanyinya itu pakai BH doang. Gini kayak balon. Apa namanya yang yahu gitu tuh. Nah itu kan kayaknya memang kayak Arab. Tapi ini ibu-ibu ini aduh ini blow on bener ini. Diminta kayak apa namanya? Habibi gitu kan? Ya Nurul Aini itu kan. Pak itu makan bahasa apa namanya? Lagu percintaan itu mah. Ini kenapa jadi aduh. Nah, itu kan bodoh namanya ya. Nah, kita ini diukurnya dengan arud. Ada arud itu ada bahar namanya, ada notnya. Nih bahar basit, nih bahar tawil, nih bahar rojaz, nih bahar wapir. Ya Abi dulu belajar yang kayak begitu itu. Kalau nyantren mah belajar Pak. Sehingga enggak ya ini memang sudah ada di zaman nabinya. Ini memang lagunya memang begitu lagunya. Nah ketika Habib apa namanya yang Syekh itu ya dia memaksakan. Abi kritik itu. Sholawat apa tuh dulu? Sholawat Naria dilakukan sama dia. Abi sampaikan kritik sama dia. Janganlah dipaksain lagunya. Tidak ada notasinya. Tidak bisa. Itu bukan untuk dinyanyikan. Kalau nyanyi itu ya harus ada notasinya. Mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'ilun. Itu notasinya. Basit tuh. Tapi kalau di kita boleh mustafilun fa'ilun. Oh. Mustafilun fa'ilun. Sunda tuh. Mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun. Boleh tuh. Bisa mah. Mustafilun fa'ilun. Mustafilun fa'ilun. Lain lagi tuh. Kalau dia masuk seperti ya Rabbi Bil misalkan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Apapun nanti bentuk lagunya
tetap notasinya itu tepat. Karena ada ilmunya gitu. Nah sekarang tidak belajar begitu, tiba-tiba bid'ah dari mana? Ini sudah ada dari zaman Nabi dan sebelum Nabi. Loh gimana urusannya itu? Kan gitu kan, salah lagi. Oke. Yang ketiga. Yang ketiganya adalah kita harus menyatakan farah. Kita menyatakan mubasyir, itu tabsyir. Kita harus menyatakan kegembiraan, Pak, atas kedatangannya Rasul, atas kelahirannya Rasul, atas diutusnya Rasul. Harus, Pak. Harus. Sekarang ini kalau misalkan nih di dalam kitab Sahih Bukhari saja, ya walaupun itu mimpi. Walaupun itu mimpi ya. Imam Bukhari itu menyatakan, disebutkan. Ibnu Katsir saja di dalam Sirah An-Nabawi atau dalam Bidayah wa Nihayahnya itu menyebutkan hadis ini, yaitu adalah Nabi Abu Lahab. Tahu kan Abu Lahab? Abu Lahab itu apa? Abu Lahab itu punya budak. Namanya adalah Suaibah al-Islamiyah. Punya budak. Kemudian saking gembiranya dia atas kelahiran Nabi Muhammad, karena Abdullah itu, Pak, itu kan anak kesayangan, Pak. Kemudian ada ada keibaan, ada empati yang dalam. Kenapa? Ketika Abdullah itu akan dikorbankan, akan disembelih, Pak, untuk memenuhi nazarnya Abdul Muthalib. Dikocok, itu kan anaknya 10 tuh, laki-lakinya semua. Kemudian diundi, Pak, kena dia lagi. Tuh, jadi kayak apa gitu ya. Nah akhirnya kan diselamatkannya oleh fatwa mereka semuanya, diganti dengan 100 ekor unta. Jadi secara begitu, kejadian begitu, ini Abdullah ini disayang bener, Pak. Aduh, kamu ini kalau nggak ada ini, kamu dipotong gitu kan. Kayak apa? Jadi, nah, begitu punya anak dan anaknya laki-laki. Yang ketika itu, kalau laki-laki punya anak laki-laki, apalagi dari keturunan bangsawan, wah, Pak, dimuliakan sekali. Tapi kalau anaknya perempuan, dibunuh juga nggak disalahin. Itu kan begitu kan anehnya itu. Zaman dulu itu kayak apa gembiranya, kemudian gembiranya katanya apa? Dengan memerdekakan Suaibah al-Islamiyah. Apa yang disabdakan atau apa yang diceritakan dalam hadis Bukhari itu, beliau katanya ada sahabat yang bermimpi di sini ya. Yaitu adalah beliau disebutkan ini tentang apa namanya Sina Abbas ini ya. Bermimpi bahwa Abu Lahab itu dia setiap hari Senin keluar air susu dari jari jemarinya. Jari yang mana tuh? Jari aswabi bil aswabinya. Dari ibhamnya, di sini berarti ibham itu. Gitu kan? Nah, dikasihlah dia minum susu itu setiap hari Senin. Kemudian kan itu ada tafsirnya, Pak. Karena memang mimpi nggak ada tafsirnya, Pak. Ya Allah, Bapak jangan sembarangan, Pak. Itu kan mimpi. Allahu Akbar. Ada nggak mukjizat Nabi yang berkenaan dengan mimpi? Mukjizat Nabi Yusuf itu mentawil mimpi, Pak. Terus Nabi menyatakan kalau kalian semuanya memimpikan aku, itu aku. Nabi mengajarkan kalau kalian mimpinya kalian itu jahat, jelek, ada nggak peraturannya? Ada. Kamu meludah kemana? Ke kiri. Kemudian kita berlindung kepada setan. Kalau itu nanti di mimpi, jangan kau ceritakan kepada yang lain. Ya 3 hari minimal, maka engkau tidak akan madarat. Itu hadis-hadis begitu ajaran dalam mimpi. Hati-hati dengan mimpi. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruhnya, jika Bapak mimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu pasti ada takwilnya. Apalagi Ibnu Sirin mengarang khusus tentang takwil mimpi menurut Quran dan Sunnah. Ahlinya itu Ibnu Sirin tuh. Makanya Bapak kalau punya mimpi itu pasti ada yang ada takwilnya. Di antaranya kalau mimpi yang sampai sekarang ingat terus, itu pasti ada takwilnya. Dari dulu saya mimpi sampai sekarang masih ingat, itu pasti ada takwilnya.
Nggak mungkin ada takwilnya, tidak ada takwilnya. Ini mimpi Pak, memang betul mimpi. Tapi Sayyidina Abbas menceritakan itu ternyata adalah Abu Lahab itu begitu ditanya itu karena dia itu memerdekakan Suwaibah Maula Abi Lahab. Itu dia qad a'taqaha hina basyarathu biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dimerdekakannya karena dia menyampaikan tentang kelahirannya. Nah, apa yang disuruhnya? Disuruhlah dia menyusukan Nabi kita ini. Disuruh karena di Arab itu biasa kalau ibu kandungnya itu tidak hanya pertama saja gitu, ibu kandungnya itu sudah biasa di Arab. Itu banyak ibu-ibu susu sehingga Nabi Muhammad dipersusukannya itu adalah yang paling masyhur, satu oleh Aminah, yang kedua oleh Suwaibah, yang ketiga oleh Halimah Sa'diyah. Makanya ada beberapa saudara persusuan Nabi, baik yang disusukan oleh siapa, Suwaibah, atau yang dipersusukan oleh Halimah. Nah, yang pertama kali dia dikubur di Baqi Al-Gharqad Madinah itu Utsman bin Mad'un. Ini nanti kalau kita ke sana nanti itu ada. Jeung Abi nanti umrohnya Pak Masdar. Ya, Abi insyaallah tanggal 3 berangkat. Iya, kan Abi Maulid insyaallah sudah beberapa tahun ini Abi Maulidnya di mana? Di Mekah Madinah. Jadi Allah karim ya ditakdirkan lah. Nah, kita coba katanya ini komentarnya Hufaz ini ya, Samsuddin bin Nasruddin ad-Dimashqa. Beliau menyatakan begini di dalam kitab Maulidus Shadi. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu wa tabbat biyadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil isnaini daima yuhaffafu annu lis-sururi bi ahmada. Famazannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Beliau mengatakan begini, kalau seorang kafir saja yang dicaci maki oleh ayat Quran dengan tabat yada, itu dia di jahimnya pun juga dikekalkan di nerakanya, kemudian dia pada hari Seninnya dapat minuman susu. Ya, mungkin itu sebagai keringanan karena kegembiraannya kepada kelahirannya Nabi Muhammad. Gimana kalau kita menampakkan kegembiraan atas kelahirannya Nabi, kan gitu kan? Padahal kita orang yang beriman, kita mah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Tuh, itu. Saya nggak percaya. Ya silakan nggak percaya, ini masalahnya. Silakan ini mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Gitu kan? Ini beritakan ini saya nggak percaya. Silakan aja nggak percaya. Silakan nggak percaya silakan. Ini mimpi kok. Ya kan? Ini mimpi kok. Tapi kalau bagi Abi gini, guru kita ini, pedoman kita itu apa? Yang menunjukkan kita itu apa? Quran? Bukan. Emang Bapak bisa? Mencari petunjuk langsung dari Quran? Ya nggak ada bisa, di mana Bapak bisa? Ya maaf, saya bukan ikan Bapak, bukan ya. Dari hadis di mana? Coba Bapak baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Terus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri aku hidayah, beri aku petunjuk. Apa kata Allah yang diajarkannya? Petunjuk orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Ya para nabi, enggak ada nabi di situ. Nabi, para sahabat, tabi'in, ulama berarti. Kan gitu. Tidak langsung oleh Quran tuh. Jadi kita ini ya perlu orang-orang. Coba siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalannya orang-orang. Ingatin itu. Ya Allah, tunjuki aku. Allah yang ngajarin jalan yang lurus, yaitu agama Islam, yaitu jalannya orang-orang. Jadi yang harus kita pelajari itu siapa?
salaf soleh. Khairul qurun qarni summa qadul ladzi yalunahum summa qadul ladzi yalunahum, yaitu nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu yang dimaksud para ulama. An'amta alaihim itu siapa itu? Ujungnya itu, masa itu adalah masanya ulama-ulama mujtahidin. Awalnya yang tabi'in itu adalah Imam Hanafi, terus Imam Maliki. Imam Hanafi wafat, lahir Imam Syafi'i. Pas tuh kewafatannya tahunnya sama. Iya 150. Itu kemudian diteruskan oleh Imam Ahmad. Nah baru itu Imam Muslim, Imam Bukhari itu setelahnya. Itulah yang disebut dengan salaf soleh, salapi. Itu salapi itu. Bukan yang meninggal pada tahun 90. Salafi dari mana? Habis waktunya lah. Baru ketiga ini. Jadi pengen minum jadinya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Keempat sekarang. Satu lagi ya. Lebih dikit nggak apa-apa ya. Sedikit nih. Minta ridhonya nih. Kalau yang namanya peringatan, disebutnya peringatan ya, disebutnya peringatan. Karena dalam beritanya Nabi Musa alaihissalam satu fazakirhum bi ayyamillah, peringatilah hari-hari Allah satu. Kemudian izqala Musa liqaumihi, apa tuh? Uzkuru nikmatallahi alaikum, memperingati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Apa yang disebutnya? Iz anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yuzabbihuna atau wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa yang diperingati itu adalah nikmat Allah. Apa nikmatnya itu? Selamatnya Nabi Musa daripada ali Fir'aun, daripada rezim Fir'aun. Apa yang sudah melakukannya? Dia menyiksa kalian dengan sejelek-jeleknya siksaan, membiarkan membantai. Yuzabihu itu kan menyembelih abna'akum, generasi kalian. Bukan anak kecil aja. Dia ngebunuhnya itu bukan anak kecil doang, Pak. Dia sembarangan aja, kalau ngebunuh dibunuh aja, Pak. Nggak ada itu. Wa yastahyuna nisa'akum. Istihya ada dua. Satu membiarkan hidup, yang kedua mempermalukan. Wanita itu dipermalukan, artinya tidak dihargai wanita itu. Akhirnya coba Bapak lihat, Nabi ketika para sahabat itu melihat orang-orang Yahudi di Madinah. Abi udah ceritakan dulu kenapa orang Yahudi banyak di Madinah. Sudah ceritanya dulu. Banyak yang puasa. Namanya puasa Asyura namanya. Terus ada kemarin kita ngebahas tentang amal Asyura. Di antaranya apa? Sedekah, puasa. Terus nyantunin yatim. Ya. Terus kita tawasu lal iyal, memberikan belanja yang lebih. Itu bentuknya tuh. Bentuk peringatannya yang itu oleh Nabi disebutkan nahnu ahaqqu bi Musa. Ada namanya disebut syar'un man qoblana, syariat yang dilakukan oleh umat sebelumnya tapi dipakai seperti haji, seperti tawaf, menyembelih kurban, pakai siwak, cukur kumis. Itu semuanya itu adalah saruman qoblana. Nah, sama dengan memperingati Asyura dengan cara apa? Dengan cara dia itu mempuasainya, bersedekah dan memberikan kepada keluarga belanja yang lebih. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Ya, pertanyaannya. Apa kita itu lahirnya Nabi untuk kita itu nikmat bukan?
Ini mah panjang ceritanya tuh Pak. Udah maulid nanti terus ini nanti ya kita nanti bulan maulid masih ada waktu insya Allah. Di akhirnya Abi sudah kepulang insya Allah ya. Minta doanya nanti tanggal 3 Abi akan ada keberangkatan untuk umroh bulan maulid ya. Ada pertanyaan? Ya bangga itu dulu silakan supaya bangga. Dalam satu riwayat Firaun itu kan sekejam-kejamnya manusia ya. Artinya dia sudah menyekutukan Allah. Iya. Tapi dalam riwayat terakhir dia memohon kepada Musa itu 70 kali permohonan. Cuma sama Musa tidak dihiraukan. Allah bilang kalau saja dia minta satu kali saja. Cara Quran, ambil Quran. Terus dia minta ampunan satu kali saja kata Allah akan dimaafkan. Nah, apakah ini pertanyaannya apakah ini berlaku juga untuk kita sebagai umat Rasulullah? Iya. Itu dalam surat Yunus kalau tidak salah. Dalam surat Yunus itu Fir'aun itu Pak, dia memang ini amantu bima amana bihi Bani Israil. Dia mengatakan saya beriman ya kepada Tuhan yang dipertuhan oleh Bani Israel. Tapi kata Allah dengan pada malaikatnya, al-an, kamu baru sekarang katanya. Ya minta bermaaf, minta beriman itu apa setelah dia apa? Setelah mau tenggelam. Jadi kan apa namanya al-ana wa qad asaita min qabl. Kamu sudah maksiat dulu jauh sebelumnya. Itu Nabi Musa itu berdakwahnya ya Pak dengan Nabi Harun datangnya saja sampai waqula qaulan layyina. Ayo kamu katakan ajak kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi nggak bisa Pak, Fir'aun itu bodoh Pak. Jadi Fir'aun itu punya menteri segala urusan. Namanya Haman Pak. Dia itu yang mengendalikan. Yang kedua ada menteri keuangan. Yang membiayai segala macam. Kita ini Pak kalau hidup di zaman Nabi Musa belum tentu ikut Nabi Musa Pak. Belum tentu. Yang ngasih BLT siapa? Fir'aun. Yang ngebangun itu sarana prasarana infrastruktur siapa? Fir'aun. Pahaman dengan itu Fir'aun. Nabi Musa apa? Mana cadel Pak? Dia ngembala kambing aja berapa tahun? 10 tahun di Madian. Ya. Nah jadi kalau dalam kisahnya itu adalah Fir'aun itu memang minta maaf Pak. Tobat dia Fir'aun itu. Dia bilang aman tuh bima aman Nabi Musa itu. Aku beriman. Tapi Allah bilang kamu ya. Baru ngaku beriman padahal kau itu sudah dulu diajak-ajak oleh nabiku oleh segala macam gitu. Kamu tidak mau beriman. Tidak ada. Nah, oleh ulama disebutkan ya, bukan dia minta, tapi mintanya Fir'aun itu sudah di dalam tenggorokannya yugorgir. Jadi malam yugorgir. Seandainya kamu mintanya itu satu saja kamu permintaannya sebelum yugorgir maka akan dimaafkan. Nah itu diberlakukan oleh Allah kepada umat kita. Makanya Bapak kali kita itu masuk surga kata Nabi. Apalagi ada hadis di Huzaifah tuh Pak dengan Mu'adz bin Jabal. Itu mah hadis itu benar. Tapi nggak boleh diapakan, disebarkan oleh Rasul. Jangan disebarkan. Tapi setelah meninggal dunia akhirnya disebarkan karena khawatir dia dianggap menyembunyikan. Apa itu Pak? Kita bakal masuk surga walaupun hanya sekali kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa orang di umatku ini kata Nabi apalagi akhir hayatnya baca la ilaha illallah masuk surga walaupun pernah berzina, walaupun pernah maling, walaupun pernah apa. Tapi Bapak jangan bilang paling aja nanti aja kita toko jangan. Jadi Bapak-bapak saya tidak melihat itunya tapi yang jelas terbatasi.
oleh malam yugorgir tadi. Pokoknya permintaan apapun wahai Fir'aun kamu, gitu kan? Seandainya kamu mengucapkannya dan memintanya kepadaku sebelum kamu itu tenggelam, aku akan ampuni dan akan kabulkan. Nah itu. Saya nggak ketemu surat Yunusnya ya. Kalau nggak salah di ayat sekitar 30-an lah. Di ayat surat Yunus. Di ujung kanan sebelah. 2 ayat sebelah kanan atas. Kayak ada hidayat aja tapi nggak tahu nomornya. Mana tadi di sini tadi? Ah ini mana? Nggak apa-apa sedikit ya. Nggak apa-apa. Kafir Quraisy Heeh. zaman Nabi itu sering mengucap demi Allah, demi Allah. Iya. Itu mereka bicara siapa ya? Iya. Karena bahkan sebelum Nabi Muhammad pun nama-nama Allah itu kan sudah biasa. Iya, iya. Itu mereka termasuk haji juga gitu. Iya. Haji kan sudah ada. Mm-mm. Itu surat siapa tadi? Iya. Bapak-bapak, Allah yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu ya sama dengan Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau diarabkan ya Allah, Pak. Kita bilang Tuhan. Ya pastinya Allah. Kalau orang di sana bilang Eli, ya tuh ya Allah juga. Yahin Allah, Yuhin Allah. Biyahin wa yayuhin. Namuh itu Allah. Ah, Allah. Ih, Allah. Aduh, Allah. Semuanya itu nama Allah, cuman beda bahasa aja. Coba Bapak kalau kita dalam kitab itu apa namanya Asmaul Husnanya Ibrani dan Suryani, Pak. Itu apa yang kita keluhkan dimanapun itu sebetulnya nama Allah. Enggak ada yang kita lepas daripada Allah. Allah artinya. Ya Allah. Allah. Bahasanya aja beda. Dulu mah itu Allah semua. Apalagi mah itu jelas tuh mah karena ya Allah itu la ilaha illahu. Saya punya lah pokoknya namanya ada apa namanya Asmaul Husnanya. Itu di ajangan dulu begini. Wa barik lanallahu fi jami kasbina wa barik lakallahumma fi jami kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin irmahot. Yuhin irmahot itu nama Allah. Tapi bahasanya Suryani. Suryani. Apa itu? Ya goniyu ya mugni. Makanya kalau mau berkah kita punya bisnis itu bacanya. Wa baik lanallahumma fi jami kasbina wa hulla uqudal usri irmahot. Itu ternyata itu doanya zaman dulu termasuk korun itu doanya. Ipan korun kan korun itu ngajinya kepada siapa dulunya? Nabi Musa. Korun itu Pak. Iya tuh, aduh Pak udah hebat. Di awalnya itu aduh baca itu katanya. Tapi rahasia Pak Masdar nanti kalau Pak Masdar baca ini kaya Itu saya dikasih dari Wajengan Karya Pandi itu Pak. Ya. Jadi bapak-bapak ingat dulu bahwa semuanya itu adalah nama Allah. Dan di zaman Nabi saja itu ada namanya misalkan Warokoh bin Naufal. Ada misalkan ada namanya Pendeta Bahiro. Ya, itu semuanya mengenali Nabi Muhammad. Siti Khadijah itu sudah tahu dan sudah yakinnya bahwa suaminya itu Nabi Muhammad itu bakal jadi nabi. Dia sudah menghibur Nabi. Allah kata Mbak Khadijah tidak bakal menyia-nyiakanmu. Allah katanya. Karena kau udah makanya Nabi Siti Khadijah itu nunggu-nunggu kapan suamiku jadi rasul. Kapan? Nunggu-nunggu Pak. Pas nikah aja dia tahu daripada siapa namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki Pak, bukan perempuan. Jangan salah. Dari Maisarah itu tahu, itu dia udah yakin. Kata Warokoh bin Naufal itu Muhammad itu calon nabi akhir zaman. Sudah tahu Pak. Apa namanya Pendeta Bahira udah tahu. Kenapa? Karena awan. Kemudian pas kejadian ketika Nabi 35 tahun terjadi apa namanya peletakan batu apa namanya Hajar Aswad, dikiranya mau tahun itu Pak oleh Khadijah itu. Ternyata tidak. Makanya ketika Nabi ketakutan Pak, Nabi itu ketakutan. Ini ternyata Jibril, Namus namanya nyebutnya tuh. Ya, Nabi belum kenal dengan malaikat Jibril. Khadijah udah tahu Pak, ya Allah udah tahu itu pasti Namus Jibril katanya. Makanya dia uji, apa ujinya itu? Ketika mana Namus?
Ada Jibril, ada kata Jibril. Di mana? Ini di dalam ada. Buka pahanya dia, Pak. Dibuka pahanya. Itu situasinya itu, Pak. Buka paha dia, buka di depan suaminya, Pak. Nanya lagi. Aina namus? Mana Jibril? Keluar. Oh, yakin sudah. Yang datang kepadamu itu adalah namus, jelas. Itu Jibril yang datang kepada nabi-nabi terdahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah karim. Habis khidmat ya, yuk. Khidmat dulu.